Kembali ke berita Satu View dan kita akan membahas satu hal yang juga cukup menarik, yaitu adalah terkait dengan kinerja kementerian mendekati masa bakti dari menteri-menteri yang kemudian berada di bawah SBY di masa akhir pemerintahan dari SBY. Ada secara tidak gamblang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa memang ada beberapa kementerian yang secara kinerja ini menunjukkan raport merah gitu, dan ini ya seperti kita tahu bahwa banyak beberapa menteri yang merapat ke capres-cawapres dan menjadi tim suksesnya. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini menjadi satu pola yang terjadi 5 tahunan sekali gitu, bahwa memang sudah pasti bahwa menteri-menteri yang sedang berada di tanggung jawabnya merapat ke penguasa selanjutnya gitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Budi? Saya kira mestinya ini adalah satu hal yang harus disadari dari awal. Ketika Pak SBY menganut politik akomodasi kan. Jadi kita melihat kan pemerintahan sekarang itu dibagi ke dalam banyak partai. Jadi ada partai-partai yang diberi jatah kursi X, Y dan segala macam. Nah, ketika itu dipilih, maka mestinya kan sudah diperkirakan partai politik kan pasti berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, pemilihan legislatif dan segala macam. Dan dalam hal momentum-momentum seperti itu pasti mereka akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai. Apalagi ini dalam 2 kali hajatan yang besar sekali, pemilihan legislatif dan pemilihan umum pada tahun sekarang kan. Dan sebagian besar menteri itu mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Ada Pak Tifatul Sembiring, ada Pak Zulkifli Hasan, dan banyak yang lainnya. Itu ketika masih aktif menjadi menteri, dia juga mencalonkan diri lagi sebagai calon anggota DPR. Jelas itu akan menurunkan kinerja mereka. Sekarang lagi begitu koalisi partai-partai, para menteri kemudian juga terlibat dalam tim pemenangan. Saya hitung kalau nggak salah ada 6 menteri di koalisinya Prabowo dan 2 menteri atau 1 menteri di kabinetnya di koalisinya Pak Jokowi. Jelas ini kan mempengaruhi kinerja kan, apalagi mereka kemudian cuti untuk kampanye dan segala macam. Nah, ya mungkin sedikit agak terlambat. Pemerintahan sekarang sudah tinggal 5 bulan lagi, dan ketika pencapaian-pencapaian yang ditargetkan dari awal tidak tercapai, itu adalah pasti harusnya kontrolnya kan dari awal gitu. Jadi kalau mereka dianggap nilainya merah, saya pikir adalah konsekuensi dari pemilihan menteri-menteri yang kebanyakan dari partai gitu. Ya menurut saya. Ini adalah definisi dari kacang tidak lupa kulitnya, namun kemudian tidak cukup tepat karena masih ada sisa kinerja yang sebaiknya dimaksimalkan gitu ya. Anda melihat ini seperti apa, Mas Adi? Ya, persoalannya bukan hanya kinerja yang menurun ya, karena para menteri ini kemudian mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif, kemudian juga masuk dalam tim pemenangan. Tetapi saya kira juga ini yang terkait juga dengan keuangan negara. Ini para menteri kan sebagaimana pernah dilansir oleh Fitra, oleh ICW bahwa sejumlah kementerian ini mengalami peningkatan dana bansos. Nah, dana bansos ini juga sudah pernah kami beritakan bahwa ada sejumlah kementerian yang dimana para menterinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ini kemudian ditebar itu dana bansos itu. Ditebar ke dapilnya seperti itu. Dan ini juga saya kira juga satu hal yang kedepannya jangan lagi terjadi. Jadi ke depan saya kira juga siapapun yang menang, yang harus menjadi basis adalah bagaimana kabinet ahli, jangan terlalu banyak politiknya seperti itu, jangan terlalu banyak power sharing yang dibagi kepada partai politik. Karena kemudian akan terus berulang seperti ini. Seperti itu. Partai sih rasanya memang harus mendapatkan jatah-jatah menteri. Tapi tetap harus ada basis standar minimal lah kalau gitu ya. Jadi kalau menempatkan seseorang di Menteri X, Menteri Kehutanan misalnya, dia harus betul-betul orang yang tahu hutan meskipun dia ada kualifikasi dan profesionalisme yang memang kalau harus dia dipenuhi di tenaga kerja, maka harus orang yang betul-betul tahu tentang tenaga kerja, tapi nggak apa-apa juga di endorse oleh partai gitu. ICW bilang SBY sebaiknya memecat menteri yang menjadi tim ses dari capres-cawapres ke depan. Apakah ini perlu? Tapi menurut saya begini, sejauh dia menjadi tim pemenangan sesuai dengan prosedur, cuti dan sebagainya, artinya ada prosedur yang dia lewati, saya pikir tidak perlu memecat seperti itu.
Ya, ditakutkan ada fasilitas kementerian yang akan digunakan nanti gitu ya. Oke, ya kita bicara mengenai topik-topik yang menarik dibahas di media masing-masing. Untuk di Tempo sendiri, Mas Budi nanti akan membahas seperti apa minggu depan? Majalah Tempo akan menampilkan satu laporan utama tentang korupsi hutan di Jonggol. Kita tahu pada awal Mei yang lalu seorang Bupati Bogor Rahmat Yassin ditangkap KPK karena sedang menerima suap dari seorang pengusaha yang diduga berkaitan dengan Sentul City. Nah, kita melacak kembali sebetulnya ini proyek apa sih di Jonggol itu. Ternyata menarik sekali, melibatkan pengusaha-pengusaha besar di situ, melibatkan juga beberapa pejabat yang ini kalau alih fungsi hutan di atas Bukit Jonggol ini kemudian terrealisasi, diubah menjadi permukiman, kita bisa membayangkan bahwa beberapa tahun ke depan banjir di Jakarta itu pasti akan lebih besar karena wilayah Jonggol adalah wilayah terakhir penahan air dari kawasan puncak menuju sungai-sungai di Jakarta. Nah, kalau itu disetujui, apalagi ini dengan penyuapan dan segala macam, jelas ini adalah satu kejahatan lingkungan yang membahayakan banyak masyarakat, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Itu yang kita muat di follow up dalam minggu depan ya. Oke, untuk media Indonesia sendiri, Mas Ade, apa yang akan di? Ya, kita akan mencermati mengenai korupsi haji. Dan ini juga yang menarik, saya kira juga ada komitmen dari KPK. KPK ingin sumbang saran. Bagaimana kemudian BPIH, biaya perjalanan ibadah haji kemudian menurun seperti itu. Jadi kalau menurut KPK, kalau misalnya tidak di markup, misalnya untuk pemondokan, untuk catering dan sebagainya, ini kemudian bisa terjadi penurunan. Nah, kita akan menelisik lebih jauh. Sebenarnya realnya itu seperti apa, gitu kan? Realnya seperti apa sih sehingga kemudian ongkos naik haji ini tidak terlalu besar seperti itu. Kita juga ingin menelisik siapa saja para pihak, terutama mungkin dari DPR, karena ada dugaan juga komisi terkait haji ini juga ini menjadi calo juga, calo pemondokan, kemudian juga calo catering dan sebagainya, menjadi penghubung seperti itu. Dan ini kita akan ungkap, saya kira secara tuntas, sehingga kemudian juga menjadi pelajaran. Meskipun Menteri Lukman Hakim ini punya waktu 5 bulan, saya pikir juga mesti melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Oke, Mas Ade, Mas Budi, terima kasih banyak atas waktu Anda sudah hadir di Berita 1. Semoga dialog kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami akan segera kembali di Jurnal Pagi, tetap di tempat Anda.